tanggal 11 Oktober 2006 bersama istri dan 3 orang anak kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari pendeta jadi mu'alaf, begini cerita Yahya Walloni masuk Islam. Sebagai pakar teologi, pendeta Yahya Yopi Walloni sangat mengetahui teori-teori yang ada dalam agama Islam. Meskipun masih beragama Kristen, Yahya memandang teori apapun yang ada di Islam sangat benar. Islam pun mampu menceritakan peradaban dunia dari yang lalu sampai sekarang. Bahkan agama Kristen diceritakan pula dalam Islam. Namun menurut pria kelahiran Manado tahun 1970 ini, yang paling membuatnya tunduk patuh hingga memutuskan untuk masuk Islam pada Oktober 2006 adalah Islam menunjuk satu individu yang sangat tepat untuk menyebarkan ajarannya. Ada satu individu yang membuat saya tunduk dan patuh. Dia buta huruf tapi bisa menyusun Al-Quran secara sistematis, ujar pria yang mengganti namanya menjadi Muhammad Yahya Walloni setelah memeluk agama Islam itu. Menurut suami dari Luciana 33 tahun yang mengganti namanya menjadi Mutmainah setelah memeluk Islam itu, dirinya masuk agama Islam karena dari sistematik teori Islam sudah benar. Sebagai akademisi, menurutnya, dirinya pun berpikir orang yang sudah memilih teori benar saja bisa salah, apalagi yang tidak memiliki teori yang benar. Orang Islam yang sudah memiliki teori yang benar saja bisa salah, apalagi yang tidak memiliki teori yang benar. Jadi saya mengakui Islam secara teori dan spiritual, ujar Yahya. Ketertarikan Yahya untuk masuk Islam, kata dia, sebenarnya sudah ada sejak kecil. Saat berumur sekitar 14 tahun, pada usia itu dirinya sudah di masjid karena tertarik melihat banyak orang Islam menggunakan pakaian seperti digambarkan di agamanya, yaitu baju ihram. Selain itu, dirinya pun sangat tertarik dengan gendang yang suka dimainkan di masjid-masjid. Saya hanya berani ke masjid 1 kali saja karena ketahuan dari pukul sampai babak belur oleh bapak saya. Kalau nekat ke masjid lagi, saya takut bapak saya seorang tentara akan menggantung saya, ujar pria yang memiliki hobi bermain gendang ini. Namun, pria yang pernah menjabat ketua Sekolah Tinggi Teologi Calvinis di Sorong tahun 2000 sampai 2004 ini, dari sekian kejadian mendorongnya untuk memeluk Islam adalah pengalaman spiritual yang dialaminya. Suatu hari saya bertemu dengan seorang penjual ikan di rumah lama kompleks Tanah Abang, Kelurahan Panasakan, Toli-Toli. Ia memulai kisahnya. Pertemuannya dengan si penjual ikan berlangsung 3 kali berturut-turut dengan waktu pertemuan yang sama, yaitu pukul 9.45 WITA. Kepada saya, si penjual ikan itu mengaku namanya Sapo. Dalam bahasa Bugis artinya sepupu. Dia juga panggil saya Sapo. Dia baik sekali dengan saya. Setiap kali bertemu dengan si penjual ikan, kata Yahya, dirinya berdialog panjang soal Islam. Anehnya, menurutnya si penjual ikan mengaku tidak lulus sekolah dasar atau SD itu sangat mahir dalam menceritakan soal Islam. Ia makin tertarik pada Islam. Namun sejak saat itu dia tidak pernah lagi bertemu dengan penjual ikan itu. Si penjual ikan mengaku dari Dusun Doyan, Desa Sandana, salah satu desa di sebelah utara kota Toli-Toli. Saat saya datangi kampungnya, tidak ada satupun warganya menjual ikan dengan bersepeda, tambahnya. Sejak pertemuannya dengan si penjual ikan itulah konflik internal keluarga Yahya dan istrinya meruncing. Istrinya Luciana tetap ngotot untuk tidak memeluk Islam karena dipengaruhi oleh pendeta dan saudara-saudaranya. Ia tetap bertahan pada agama yang dianutnya, jadi kita memutuskan untuk bercerai, katanya. Namun menurut dia, tidak lama setelah itu, tepatnya 17 Ramadan 1427 Hijriah, atau tepatnya tanggal 10 Oktober, sekitar pukul 23 WITA ia bermimpi bertemu dengan seseorang yang berpakaian serba putih duduk di atas kursi. Sementara dia di lantai dengan posisi duduk bersila dan berhadapan-hadapan dengan seseorang yang berpakaian serba putih itu. Saya dialog dengan bapak itu, namanya katanya Lailatul Qadar, kata Yahya. Perempuan yang pertama masuk tanpa hambatan apa-apa. Namun perempuan yang kedua tersengat api panas. Setelah sadar seluruh badan saya mulai dari ujung kaki sampai kepala berkeringat. Saya seperti orang yang kena malaria. Saya sudah minum obat tapi tidak ada perubahan. Tetap saja begitu, ujarnya. Setelah diceritakan kepada istrinya, kata dia istrinya semakin tidak percaya dan ingin bercerai dengan Yahya.
Namun beberapa jam kemudian istrinya menangis karena mimpi yang diceritakan suaminya kepadanya sama dengan apa yang dimimpikan. Akhirnya istrinya yang mengajak segera masuk Islam. Akhirnya, Yahya bersama istrinya meluk Islam secara sah pada hari Rabu, 11 Oktober 2006 pukul 12 WITA melalui tuntunan Komarudin Sofa, Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama NU Toli-Toli. Hari itulah Yahya dan istrinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kekuatan saya sekarang hanya sholat tahajud dan duha pukul 8 pagi, ujar mantan rektor UKI Papua ini.